Siapa namanya Ibu? Bu Asia. Didekatkan lagi Bu. Bu Asia. Bu Asia. Umur berapa Ibu? Kurang lebih 60 kan. 60. Punya KTP enggak sampean? Punya. Punya. Tapi sudah mati itu KTP-nya ya? Enggak. Oh, barangkali KTP. Soalnya KTP saya sudah mati Bu. Mau perpanjang enggak jelas saya. Penduduk mana saya ini? Oh. Itu. Rumahnya di mana Ibu? Kerdata. Kecamatan? Tapen. Kabupaten? Bondowoso. Iya. Yang sakit siapa Ibu? Saya. Pak. Sakit apa Ibu? Tadi kan mata itu udah. Iya. Matanya kenapa? Rabun sekarang udah bening dah Pak. Melihat itu enak. Jelas. Iya. Kalau melihat jelek saya, Tidak ada jelek. Saya mendengar di radio seperti apa Bapak. oh iya, nggak perlu dibayangkan kan tidurnya kan di kasur, nggak ada bayangnya kan ya. Iya. Iya. Terus selain mata apa? Ini Pak, geringking itu. Apa? Geringking. Geringking. Yang kaki atau di jari tangan? Kaki. Kaki ya. 3 ini Pak. Kiri kanan? Yang kiri. Kiri ya Ibu Kiri. ya. Kiri itu biasanya simpan kolesterol dari sebelah kiri dari kepala sampai bawah itu. Telinganya kadang menenging Ibu? Iya. Iya. Kadang-kadang meneng iya. Menenging kayak sulingi pabrik gitu ya. Iya, iya. Setelah itu mudah lupa enggak sampean? Enggak. Enggak. Sakit Cuman kepala? saya sakit kencing manis lagi Pak. Kencing manis. Ya tapi sekarang sudah berobat terus. Berapa waktu itu ketahuan kencing manis gula darahnya? 500 Pak. Berapa? 535. 504 35. 35. Kolesterolnya berapa waktu itu? Enggak ada dites. Enggak dites, hanya diabetes saja. Iya. Sudah lama Ibu? Lama sudah setahun. Setahun. Kencing manisnya itu. Sekarang sudah 200 Pak. Sudah turun. Ya. Seseorang yang kolesterol atau kolesterol tensi tinggi, diabetes tinggi seperti itu tidak datang begitu saja Ibu. Ini biasanya kena pikiran yang cukup berat. Oh iya Pak. Itu kena beban pikiran berat, kayak orang stres, baru lambungnya nggak enak, meningkat. Apa betul Ibu? Iya, suami saya meninggal Pak. Waduh, kok banyak janda gini lah, saya buka pendaftaran nanti. Ya kalau zamannya Panji Asmoro bangun, Anda lumut. Kalau saya bisa ngelumut. Ya Ibu, terus setelah ketahuan 535 itu gula darahnya kok bisa turun, gimana ceritanya? Ngamar saya Pak. Ngamar opnam itu ya. Iya. Terus sampai sekarang masih minum obat gula itu? Iya. Kan jenuh Ibu. Kalau minum terus lambungnya bisa bermasalah, ginjalnya juga bisa bermasalah. Makanya bagaimana? Satu, berpikir sederhana, minum dengan cukup, istirahat cukup, pola makannya juga harus sehat Ibu. Insya Allah sudah tanpa obat. Obat terus Pak. Iya, karena pikirannya masih mikir terus. Iya. Coba pikirannya dibuat rileks, dibuat sederhana, itu yang enggak Ibu. Makanya ya sesuatu itu Allah yang ngatur. Lah kalau masa sudah meninggal ditangisi terus, masa harus menyusul. Iya. Saya belakangan saja ya, nggak nyusul depan-depan. Ya, terus saya ya. seperti ini Pak, beli ke sini. Beli apa itu? Mama ini. Beli mama ini. Iya. Teh mama sama Propitu ini. Barefit dulu. Dulu Barefit, ya Barefit sudah tidak ada, sekarang diganti Saya mau Bitaku. beli ini sekarang Iya, Pak. karena gini Bu, walaupun tidak minum Propitu, teh mama ini bisa menurunkan dan menstabilkan gula darah. Iya, Sudah, ada Pak? di rumah mesti Pak. Sudah diminum? Iya. Gimana tiap setelah hari. minum teh mama ini? Alhamdulillah ini sudah. Sekarang tinggal keringking ini bisa hilang Pak. Enggak. Kalau mau tidur sulit Pak. Sampai malam itu mau tidur. Sampai kalau bisa tidur, telepon saya, Pak, saya mau tidur, tolong ke sini, temani saya tidur. Siap saya. Ya, artinya gini Bu, kenapa nggak bisa tidur? Mungkin Ibu makan cabai atau pisang. Iya. Makan pisang. Selama lambungnya nggak enak seperti diabetes tinggi, jangan makan pisang. Iya. Pisang ini kandungannya asam urat dan asam. Asam ini kalau dimakan pada lambung nggak enak, maka gasnya naik sehingga orang nggak bisa tidur malam itu. Jantungnya juga tidak bisa pelan, cepat gini. Iya. Disebut jantung lemah karena jantungnya terlalu cepat sehingga peredaran cepat, dan di telapak kaki ini, tangan ini kadang basah. Seperti itu ya. Iya. Ibu boleh ingin cepat lagi minum Propitu ini Bu. Ini Propitu diberi sebelum makan, sudah makan teh mama. Sehingga
nanti setelah lambungnya enak sudah tidak tergantung obat. Ya, kalau mau tidur nggak bisa ya Bitago aja. Dibanding gini Bu ya, seseorang kalau minum teh mama itu kulitnya ini jadi tidak mudah kering dan tidak berkerut, lebih bersih lagi. Jangan ngomong istilahnya sudah tua jelek, nah sudah tua jelek siapa yang mau dekat? Nah, gitu loh. Harus dirawat tubuh ini. Karena siapa lagi mosok harus dirawatkan orang lain. Ya kalau sapi diburuhkan orang lain, dirambutkan orang, lama orang masuk titipkan orang. Iya, Pak. Tidak boleh, makanya harus jaga dengan baik, pola makan yang sehat, tidur yang cukup, insya Allah panjang umur. Jangan hanya berdoa saja minta panjang umur tapi nggak dirawat tubuhnya. Iya. Di mana pada badan yang sehat terletak jiwa yang sehat. Kalau badan jiwa yang sehat, insya Allah panjang umur, kan gitu Ibu. Iya, Pak. Nah, tapi diberhentikan cabenya Ibu ya. Iya. Tapi Ibu setelah minum teh mama ini pernah nggak ngecekkan gula darahnya? Iya. Turun itu ya? Waktunya saya ambil sudah habis 3 Pak. 3 kotak ini? Iya. Terus kesimpulannya setelah minum ini gimana tentang gula darahnya? Dulu 300, 250, sekarang 200 kurang 15. Kurang 15 berarti iya. 185. Jangan dikurangnya yang di depankan 185 gitu aja. Kalau kurang-kurang saya enggak uman nanti ya. Iya, Nah, Pak. tapi kalau ingin lebih cepat lagi normal itu bisa minum namanya Lanom. Lanom ini kapsul herbal untuk menurunkan dan menstabilkan gula darah. Orang yang gula darah punya luka itu dengan Lanom ini insya Allah lukanya cepat kering dan gulanya cepat normal. Itu ini pakai namanya Lanom itu. Seperti itu ya. Iya. Tapi terserah mana yang cocok buat Ibu, karena apa? Sekali lagi bahwa obat bersifat membantu saja, sembuh bukan karena obat tapi karena Allah Ta'ala kan gitu Ibu. Iya, Pak. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ada lagi Pak. Tidak ada. Saya mau ke sini mau beli ini lagi Pak, orgatan ini. Orgatan. Padi itu sama jagung Pak. Ini pupuk orgatan ini. Iya. Untuk tanaman apa? Padi. Padi. Padi gini. Kalau untuk padi, jagung lagi Pak. ya saya bicara padi dulu biar nanti jelas, tidak lupa. 1 tangki sebelum disemprot padinya ini awalnya dipupuk dengan pupuk NPK. Tahu NPK? Urea itu Pak, bukan? Boleh. NPK itu terdiri dari urea, TSP dan KCL atau di dalam bahasa pasar ada namanya Ponska. Iya. Pupuk rangkap. Iya. Rangkap itu artinya tidak hanya urea saja. Campur Pak. Campur. Setelah itu umur 1 minggu terus dikasih pupuk lagi. Iya. Urea usia 2 minggu. Setelah dipupuk besoknya disemprot dengan orgatan ini. 1 tangki diisi 4 sampai 5 tutup ini. Iya. Dikasih obat nyamuk lagi Pak. Iya kalau ada nyamuknya. Oh. Ada penyakit, kalau enggak usah ya. Oh, iya. Nanti kalau banyak nyamuknya nah, itu kalau banyak semacam wereng itu ada 4. Iya. Pernah lihat wereng sampean? Enggak Pak. Enggak ya, tak tunjukkan. Ada wereng hijau, wereng putih, wereng coklat dan wereng loreng. Wereng hijau ini menyerang daun, coklat menyerang batang, loreng menyerang pangkal batang. Putih ini di tengahnya itu kalau sudah muncul namanya primordia daun, mau keluar malainya itu ada putih seperti kuku di dalam tanaman padi itu diserang sehingga keluarnya sudah kosong, Iya. hampa. Itu maka disemprot ini, kalau nyemprot ini pakai obat nyamuk bakar, itu 1 tangki 2 lingkaran itu direndam 1 jam, nanti disaring biar tidak menyumbat noselnya atau sepuyernya itu. Iya. Nyemprotnya padi itu usia 14 hari, 25 hari, 35 hari. Pada saat 35 hari ini sudah mulai muncul. Apa itu kalau muncul itu buahnya? Iya. Apa bahasa Maduranya? Keluar itu doang. Nah ya apa itu? Apa? Terbi. Iya. Terbi itu disemprot dengan orgatan lagi 3 hari langsung merunduk. Oh, iya. Tahu merunduk? Iya. Itu sehingga panennya lebih cepat, kurang lebih 2 minggu dibanding yang biasa. Iya. Itu lebih cepat dan isinya itu lebih banyak. Padinya rasanya enak dan tidak mudah basi. Iya. Ini kelebihannya pupuk orgatan itu. Iya. Kalau jagung Pak. Kalau jagung itu dipupuk
Dari usia 7 sampai 10 hari pupuk urea, sama dengan kalau bisa pakai Ponska, tambah urea pun boleh. Nanti usia 20 hari baru disemprot dengan orgatan ini. Usia 35 hari dengan orgatan ini, dan usia pada sekitar 55 sampai 60. Kalau jagung itu diserang ulat atau kupu banyak, maka yang disemprot itu bukan daunnya, tapi di tongkolnya. Di rambutnya tongkol kan ada rambutnya. Pernah lihat jagung ada rambutnya enggak? Iya, ada. Nah, itu disemprot biar ulat atau kupu tidak menaruh telurnya di dalam tongkol jagung itu. Kalau dikasih telurnya kupu, maka jagung yang masih muda itu dimakan ulat di dalam tongkol jagung itu. Iya, itu Pak. caranya. Iya, Ya. iya. Insya Allah jagungnya lebih besar tongkolnya, lebih panjang, dan jumlah hasilnya lebih banyak. Jagung itu kalau saya nyemprot dulu. Sudah Pak. disemprot dulu? Banyak hasilnya, Pak. sudah pernah mencoba orgatan, Iya, gimana hasilnya? banyak Banyak. berat. Itunya berapa jumlah persaknya itu ya? Iya. Nanam apa waktu itu samban? Nanam jagung ke sini, Pak. Nanam padi beli di sini. Beli sini. Kalau panen? Kok gak ke sini panennya? Oke, Bu ya. Semoga Ibu sehat. Amin. Terus sawahnya ini jangan ditelantarkan. Kenapa? Itu sebagian daripada syukur nikmat. Kenapa? Dengan ditanam itu banyak makhluk hidup yang ikut menikmati. Apa Iya, itu? Ya bebek, ya ayam, ya sapi, ya Iya. kambing, dan manusia dan sebagainya. Sehingga kalau pertanian maju, maka kemiskinan juga bisa ditekan, pengangguran juga berkurang, dan kehidupan rakyat khususnya petani bisa sejahtera seperti Iya, itu. Pak. Gitu ya, Bu ya. Iya. Semoga sehat dan bahagia gitu. Amin. Ada lagi, Bu? Ada, Cukup ya? Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.